Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Teti pada mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa alkana. Tujuan pembelajarannya memahami dan menentukan tata nama alkana sesuai aturan IUPAC. Penamaan senyawa alkana dapat dilakukan sesuai aturan IUPAC atau dengan memberi nama yang bersifat umum. Untuk memudahkan mempelajari penamaan senyawa alkana, harus mengetahui nama-nama alkana dimulai dari CH4 metana hingga C10H22 dekana dan memahami rumus struktur dari senyawa alkana tersebut. Mari kita lihat apa dan bagaimana rumus struktur senyawa alkana tersebut. Untuk rumus struktur ini atom karbon diberikan oleh Molimos dengan kalian tahu sendiri bahwa atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. 4 elektron valensi itu diindikasikan atau dilambangkan dengan sambungan ini. Dari 4 elektron valensi itu berikatan kovalen masing-masing. Dengan 4 atom hidrogen. Ini rumus struktur untuk CH4. Ada 1 atom karbon dan ada 4 atom hidrogennya. Nah, kalau kalian mau membuat rumus struktur untuk etana atau C2H6, kalian tinggal tambahkan atom karbonnya menjadi 2, kemudian ada ikatan. Ini ada 4 elektron valensi, 1 elektron valensinya sudah berikatan dengan atom karbon yang satunya lagi, maka tinggal 3 elektron valensi yang akan berikatan dengan 3 atom hidrogen yang lain. Hitung. Jadi untuk rumus struktur C2H6 atau etana ada 2 atom karbon dan ada 6 atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu juga selanjutnya kalau misalnya rumus struktur untuk propana dengan atom karbon ada 3. Lalu tinggal tambahkan atom karbonnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian dia akan mengikat, satu sudah mengikat elektron valensinya, akan mengikat 3 atom hidrogen. Kalian bisa lihat rumus struktur untuk senyawa hidrokarbon propana. Ada 3 atom karbon, 1, 2, 3, dan ada 8 atom hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk seterusnya, kalau kalian mau membuat rumus struktur untuk CH4, nah, mari kita lanjutkan bagaimana memberi nama untuk senyawa alkana. Di sini sudah Ibu berikan ada cara memberi nama alkana berdasarkan aturan IUPAC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama. Nah, rantai yang lurus belum tentu merupakan rantai utama, tapi kalian harus melihat banyaknya atom karbon. Ini yang nomor 1, kalian lihat. Yang pertama C-nya kalau yang lurus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sementara kalau yang dari bawah ke samping kanan
Kalian bisa lihat ada 8 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka yang disebut sebagai rantai terpanjang atau rantai utamanya adalah yang dari bawah ke kanan, bukan yang lurus, karena yang lurus hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya ada 6 karbon. Maaf, 6 rantai karbon. Sementara yang ke bawah ada 8. Nah, kemudian setelah menentukan rantai karbon terpanjang atau rantai utama, tentukan rantai cabang alkil. Rantai cabang alkil, rumus umum alkil adalah CnH2n ditambah 1. Gugus alkil pada rantai utama tidak berakhiran anak, tapi berakhiran IL. Jadi kalau misalnya C-nya 1, H-nya 3, ini disebut metil. Kalau C2H5 disebut etil, dan C3H5 disebutnya propil. Nah, kalau sudah menentukan cabangnya, itu apakah metil atau etil atau metil, maka kita akan memberi nama senyawa hidrokarbon ini dengan aturan sebagai berikut. Yang dilanjut ke nomor 3. Penomoran dimulai dari atom yang terletak pada atom C yang mengikat gugus cabang. Mengikat gugus cabang. Jadi ini kalau yang atas urusnya, yang ini yang dikasih tanda itu adalah rantai terpanjang sebagai rantai utama. Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Nah, untuk penomoran C-nya, nomor 1-nya itu dilakukan dari rantai karbon yang terdekat dengan cabang. Ini ada cabangnya. Cabangnya adalah CH3 metil. Maka penomoran tidak dilakukan dari kanan, dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi dilakukan dari kiri. Ini karena C ini lebih dekat ke cabang. Kalau misalnya si cabang ini ada di C di sini posisinya, maka penomoran dilakukan dari sebelah kanan. Setelah itu, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang, maka rantai cabang tersebut diawali dengan kata di kalau dia ada 2 cabang. Nah, seperti ini ada 2 cabang. Kemudian tri kalau ada 3 cabang, tetra kalau ada 4 cabang, 5 kalau ada penta kalau ada 5 cabang, maaf. Kemudian heksa 6 cabang, hepta 7 cabang, okta 8 cabang, dan seterusnya. Jika ada 10 cabang, maka diberi awalan deka. Nah, penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Jadi kalau misalnya dalam satu cabang, dalam satu senyawa hidrokarbon alkana itu, cabangnya tidak hanya metil saja. Kalau seperti ini, kalian lihat, cabangnya metil CH3 ada 2, maka dikasih awalan dimetil. Nah, posisinya ini rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon, 5 rantai karbon. Maka 5 itu menurut penamaan untuk senyawa alkana di deret homolog alkana dengan jumlah C5 namanya adalah pentana. Kemudian ada cabangnya 2, yang jadi cabang adalah CH3 itu metil. Kemudian cabang itu berada di posisi rantai karbon yang kedua dan yang ketiga. Maka ditulis 2,3 rantai cabangnya metil. Kemudian ada 2, dikasih awalan dimetil. Maka nama senyawa hidrokarbon ini adalah 2,3 dimetil pentana. Nah, sekali lagi, kalau misalnya ada cabang lebih dari 1, kemudian cabangnya itu tidak hanya metil, kemudian ada juga etil, maka penamaannya diawali berdasarkan abjad. Etil itu huruf pertamanya E lebih dulu dibanding daripada metil yang berawalan N, sehingga penamaannya menjadi 3 etil 45 diprofil oktana. Ini kenapa ada oktana? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8
rantai karbon, sehingga yang jadi rantai utama adalah oktana. Kemudian ada cabang-cabangnya. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini mengenai tata nama senyawa hidrokarbon alkana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.